Jadi mohon maaf ya. Saya itu di sini tadi tuh udah ketahuan Singartasih ya. Saya itu ingin bertanya dengan Singartasih. Saya itu agak sedikit serius ya. Ngapunten ya buat penonton. Jadi sini tuh saya ingin bertanya langsung dengan Ngartasih. Karena dia tuh masih istilahnya satu angkatan ya. Satu angkatan, mantap ya. Demit aja tuh masih satu angkatan ya. Bismillah. Si Martyo Ngartasih. Aku udah nyakitin jenengan. Aku cuma ingin tanya. Saya itu ingin bercerita ya ke penonton ya. Ini spesial. Saya itu langsung mau mengundang jenengan ya, Ngartasih. Nih, kalau kalian percaya ini Ngartasih. Nih, saya unboxing buat kalian. Ya ampun. Aku udah nyakitin jenengan ya. Ojo sewot ya. Aku cuma memanggil jenengan. Saya itu masih penasaran dengan sosok KKN Desa Penari. Saya mau bertanya karena saya tahu jenengan itu pasti paham. Karena itu sosok itu tuh hampir sama ceritanya dengan Anda ya. Hampir sama. Jadi masanya itu masanya sama dengan jenengan ya. Saya mau bertanya, jenengan tahu kan ya? Itu lagi viral banget ya di KKN Desa Penari. Apa itu benar ada lokasi itu? Ada? Ya wis. Ini bukannya saya tuh meminta bantuan Demit, enggak ya. Saya itu ingin bercerita. Karena dia tuh kalau bercerita tuh enak banget, bro. Bismillah. Saya mau tanya, ceritanya itu seperti apa? Adanya sosok sinden Desa Penari, terserah jenengan mau cerita apa aja. Saya tuh nggak paling percaya, tetapi saya tuh ingin membuat cerita ke penonton saya. Seperti apa ceritanya menurut Singartasih ini. Bismillah. Sing bener ya, ceritanya sing bener. Ya ampun. Ini saya ceritain gak nih? Aja golek-golek nyung rada berkitik kok. Sih, matanya dari tadi belo ya gue. Sebut amat ya. Jadi gini. Jadi kan ini lagi viral ya tentang KKN Desa Penari ya. Banyak sekali dari konten kreator manapun dan bahkan dimasukkan ke dalam sebuah film ya, di film layar lebar ya atau bioskop. Jadi sini situ saya ingin bercerita menurut penuturan dari si Ngartasih ini. Kalian mau percaya atau tidak, yang jelas saya itu hanya membuat hiburan dan membuat sebuah tayangan yang berbeda ya. Saya itu ingin mengajak ngobrol bercerita dengan Ngartasih tentang asal usul sinden Desa Penari. Jadi gini, menurut Singartasih ini asal usul dari sinden Desa Penari itu ya, itu ada sebuah tempat ya. Itu tempat ya, dulunya itu berada di sebuah hutan. Hutan itu kata Ngartasih ini ya, karena itu berdampingan. Ibaratnya dulu dusunnya itu berdampingan dengan KKN Desa Penari ya. Apa benar ya? Benar? Ya wis. Jadi Singartasih ini tuh bercerita seperti itu. Jadi dulu ada sebuah tempat atau desa atau dusun atau apa namanya lah kalau dahulu ya. Dulu itu ada sebuah kerajaan ya. Kerajaan itu mengadakan sebuah sayembara ya. Mencari seorang penari untuk dijadikan permaisuri ya di kerajaan tersebut. Jadi dia tuh mengadakan sayembara kepada warga, siapapun yang mampu menari dan menjadi seorang penari yang mampu menahan hawa nafsunya atau menjaga keperawanannya ya.
Jadi itu kerajaan itu mencari seorang penari ya. Intinya mencari seorang penari yang benar-benar itu perawan. Nah di situ tuh banyak sekali para gadis, para belia itu mendaftarkan diri. Karena yang jelas jika sampai lolos itu akan terjamin hidupnya di sebuah kerajaan tersebut ya. Hingga suatu ketika itu ada ratusan atau bahkan itu ribuan para gadis penari ya dari berbagai daerah itu mendatangin dan mengikuti sayembara tersebut ya. Dari sekian banyaknya itu sampai tereliminasi hingga, ini saya mempersingkat waktu ya, hingga 10 orang tersisa ya. Nah itu si kerajaan itu terus menggembleng para penari itu ya. Dari ribuan penari itu tinggal 10 orang. Dan 10 orang itu dites dari lekukannya, dari gerakannya, tariannya itu ya, sampai benar-benar memuaskan hati mahkota rajanya ya. Nah suatu ketika itu tinggal sisa 3 orang lagi. Nah di situ pun si sang penari itu diberikan waktu untuk istirahat dan melatih kelenturannya. Kalau istilahnya tuh yang benar-benar perawan dari sekian ribu itu tinggal 3 orang. Nah suatu ketika itu sang raja itu memerintahkan ke penari itu, dia itu karena tinggal 3 orang itu sangat ketat sekali persaingannya. Jadi si penari itu tuh diminta untuk ketahanan dalam menari. Jadi itu sekuat mungkin. Penari itu tuh dikasih tugas untuk menari sekuat mungkin, bahkan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, bahkan bulanan. Kalau sanggup menari terus itu akan lolos. Nah suatu ketika itu ada satu gadis, astagfirullahaladzim, saya merkitik temen aneh tekamannya tempiling dah saya temenan. Jadi gini nih, jadi ada salah satu gadis itu yang benar-benar mengharapkan untuk lolos ya, untuk menjadi seorang permaisuri. Ya ampun, medeni temen si Raine, medeni temen yakin, ya ampun, tak tempiling dah saya temenan, yakin temen disit. Astagfirullahaladzim, kayak Raine medeni temen ngertasi kon bisa jadi serem temen deh, sepuluh amat ya. Ini lanjut lagi kan nih. Jadi ya ampun, ada motor, takut begal, yang ngerti nih medeni begal, tempiling ngar demita, begal ini Melayu, yakin. Jadi gini, satu gadis itu tuh melakukan sebuah persekutuan ya dengan seorang dewi atau bidadari ya di sebuah hutan. Karena terkenal di hutan itu tuh ada seorang bidadari atau dewi yang mampu memberikan kekuatan untuk menari ya. Jadi si gadis itu tuh mendatangi hutan tersebut dan meminta atau melakukan pemujaan atau pemanggilan lah. Dia itu meminta untuk diberikan kekuatan untuk menari sekuat mungkin, bahkan bisa bulanan itu bisa joget terus pokoknya tanpa henti ya. Jadi si gadis itu tuh melakukan pemujaan dan pemanggilan, itu muncullah seorang bidadari, dan bidadari itu memberikan, si benar ya ceritanya ya, memberikan sebuah selendang kepada gadis tersebut ya. Dari 3 orang itu tuh ada satu yang melakukan persekutuan dengan bidadari atau apalah, bangsa jin atau apalah, dikasihlah selendang ya. Dan si gadis itu dijanjiin atau diberikan pantangan, jangan sampai kamu itu menikah atau melakukan hubungan badan sebelum menikah. Nah suatu ketika itu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah medeni nemen kon saat medeni ceritanya kayak gue sih kon tering mukanya tambah medeni. Jadi si gadis itu tuh akhirnya melanjutkan sayembara itu ya. Dia itu bertahan bro, bener saja tuh. Jadi gadis itu tuh bertahan menari tanpa henti itu 1 minggu. Yang lainnya pada tepar, pada kelenger. Tapi satu gadis itu yang dikasih selendang sama bidadari itu sanggup menari seminggu full tanpa stop. Gokil kan. Akhirnya si gadis itu pun anggap saja Sutri namanya, atau siapa aja lah, bodo amat ya. Anggap saja Sutri katanya. Jadi ngapunten ya kalau ada namanya sama, ini saya hanya bercerita aja, seperti itu aja sih. Jadi ya ampun, kalau mau tadi salat mecotot sih. Tak lanjut beli ke. Ya ampun, serem nemen mata nih, serem nemen ke. Ngertas sih udah dimedeni nemen sih. Aduh, ya blongo. Kok seneng rongannya cerita. Aduh. Udah aku seneng. Aduh, yang blongo
tengok cangkemnya yakin. Jadi namanya tangan kena lilin baik, guys. Tangannya kena lilin bocah. Lanjut maning wes, tenang baik. Jadi mempersingkat waktu lagi, si gadis itu tuh akhirnya lolos dan terpilih menjadi seorang penari yang sangat legend di kerajaan tersebut ya. Dari ribuan itu satu yang lolos. Sutri namanya, anggap saja Sutri ya. Saya nggak mau nama yang cakep-cakep, Sutri aja. Nah, si Sutri itu akhirnya terpilihlah jadi seorang penari dan dijamin kehidupannya oleh kerajaan ya. Nah, suatu ketika si Sutri itu pulang dan si Sutri itu melihat seorang remaja yang ABG dan sangat ganteng banget. Si Sutri pun tergiur dan kenalan lah sama si pemuda tersebut. Ya ampun, kun kikuk. Duh, serem temen ke si Sutri ya. Jadi si Sutri itu melanggar pantangan, bro. Ini mempersingkat waktu ya. Padahal dia tuh diberi pantangan sama bidadari itu, jangan melakukan hubungan intim tanpa menikah. Dia itu melakukan hubungan intim dengan, ya setelah berbincang-bincang terus diajak jalan ke pasar malam kemana lah. Akhirnya melakukan kikuk ya. Ya ampun, kikuk. Akhirnya sang bidadari itu marah dan akhirnya memberikan sebuah kutukan ya kepada, ya ampun, dikutuk menjadi temen. Jadi si Sutri itu dikutuk menjadi wanita setengah ular. Ya ampun, serem temen. Temenan beli sih. Serem temen sih, ngertasi pun ada cerita medeni sih. Ya wis bodo amat ya. Kita lanjut maning ya. Akhirnya karena seperti itu, akhirnya ya ampun medeni. Aduh, wis lah. Nyong ora temen roket sore ulo ge medeni nemen mulah. Wis lah. Ya, makasih lah. Nyong tak lanjut maning. Nanti buat penonton saya channel official ya. Saya tuh nanti bakalan lanjutin cerita horornya itu di Sehu Petualang Misteri ya. Atau Sehu Petualang ya. Kalian cari aja di channel Sehu Petualang. Nanti saya bakalan podcast horor di situ. Lanjutin cerita ini yang benar-benar detail. Karena di sini tuh saya mempersingkat waktu bocah, karena kelamaan ya ntar kalian bosen ya. Jadi terima kasih ya. Makasih banyak ngertasi, silakan. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Bajang bayi. Astagfirullahaladzim, ngertasi nggak merinti. Astagfirullah. Ya Allah. Allah wakbarnya kepaduk demi Allah. Yakin. Kayaknya kepaduk bocah. Astagfirullahaladzim. Sudah jadi. Oh yaudah. Kalau udah percaya kan. Ngertasi. Bener-bener. Jadi oh yaudah kun. Tuh lilinnya kayak gini gua. Tangannya kena lilin gak sih. Kaget ngertasi. Bisa hilang ayo gue melebihin lemah. Yakin. Ya ampun sih, kon bisa nih hilangnya kayak ketemu mendadak nemen. Yang padahal wis pan take off juga sih, wis bengi sih. Ya ampun, wis bodo amat sih, mana wis lu ngalah. Oke lah, terima kasih. Yang kontak lanjut lagi ya. Jadi buat penonton saya channel official, kalian itu kalau ingin melanjutkan ceritanya, cerita horornya, nanti kalian lanjut aja di Sehu Petualang ya. Nanti saya situ akan bakal mengulik tentang KKN Desa Penari ya. Jadi dari awal sampai akhirnya ya. Ini langsung dari ngertasi bocah, ratunya kuntilanak bocah. Karena seangkatan sih, bodo amat ya. Terima kasih. Seperti biasa saya tuh akan membacakan sholawat Fatih ya. Untuk menjaga tempat ini dan melancarkan rezeki para penonton dari channel official. Langsung saja sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارil azim. Mohon maaf ya, saya tuh agak sedikit lemah, agak sedikit terkuras energinya, jadi suaranya agak ngelew-ngelew gimana gitu loh, kayak radio bocor. Yang penting tujuan saya itu ingin mendoakan kalian semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jawa ojo nganti ilang. Jawa nih salam sejen alam official atau Kisuyo Wijoyo Sau Tegal Laka-laka. Bye bye. Penuh penasaran, tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi, ku terjebak di dunia misteri dan tak dapat ku pungkiri. Akulah sang sehu petualang, menyusuri gelapnya malam. Demit-demit pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan. See